Kali ini kita akan membahas film Sabar Ini Ujian yang dibintangi oleh Vino Bastian, Ananda Omes, dan Luna Maya. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Oke, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, Sabar baru saja bangun karena telepon dari ibunya. Ibu Sabar memang memiliki kebiasaan untuk membangunkan anaknya itu meskipun mereka sudah tidak tinggal satu rumah. Scene lalu berlanjut di kantor Sabar. Sabar sedang melihat status temannya Shirley yang sedang merayakan bridal shower mantan tunangannya yaitu Astrid. Sabar nampak kecewa karena bukan dia yang akan menikah dengan Astrid. Dia lalu didatangi oleh teman baiknya Billy. Billy terus mengejek Sabar sambil mencoba menghiburnya. Dia juga meminta Sabar untuk melihat video gagal kawin Sabar 4 tahun lalu dan dia terkejut kalau banyak yang menonton videonya itu. Ternyata Sabar dulu hampir menikah dengan Astrid, tapi karena trauma masa kecilnya dia tidak bisa datang ke pernikahannya sendiri. Setelah pulang kantor, Sabar lalu mengabari Billy kalau dia tidak bisa datang ke pernikahan Astrid esok harinya. Di tempat parkir, dia lalu memberikan uang kepada pengemis. Dan pengemis itu lalu berkata kalau Sabar harus bersabar menghadapi cobaan di hidupnya. Di dalam mobil, Sabar lalu menemukan cincin kawinnya dulu dengan Astrid. Sabar mencoba menahan kesedihannya karena dia masih berpikir kalau harusnya dia yang menikah dengan Astrid. Keesokan harinya, seperti biasa, Sabar dibangunkan oleh ibunya. Ibu Sabar memintanya untuk datang ke pernikahan Astrid. Sabar mencoba menolak, tapi karena terus dipaksa, dia akhirnya menyetujui untuk datang ke pernikahan mantannya itu. Sabar lalu pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Dia lalu tidak sengaja memecahkan gelas di sana karena suasana hatinya yang sedang tidak baik. Dia lalu mengambil cincin yang akan dia berikan pada Astrid dan memasukkannya ke dalam amplop untuk jadikan kado pernikahan untuk mantan tunangannya itu. Sabar lalu berjalan ke mobil dan mesin mobilnya mati karena kehabisan aki. Dia lalu mengabari Billy tentang hal tersebut. Tetapi Billy tetap meminta Sabar untuk datang menggunakan taksi online. Sabar lalu pergi ke minimarket untuk mengambil uang. Dia lalu melihat salah seorang pegawai minimarket yang terjatuh ketika mengangkat barang. Sabar lalu dijemput oleh taksi online yang dia pesan. Dan dia menjadi semakin bete karena supir taksi itu sedang menelpon istrinya dan berbicara untuk membeli barang-barang mewah. Sabar akhirnya sampai ke hotel tempat Astrid akan menikah. Di sana dia disambut oleh Billy, Yoga, dan Aldi. Mereka terus menertawakan Sabar yang tidak jadi menikah dengan Astrid. Tidak hanya itu, Sabar juga salah kostum karena acara akad harusnya menggunakan batik bukan jas. Sabar kesal dan ingin pulang saja. Tapi di pintu masuk dia lalu bertemu dengan Dimas. Sabar meminta maaf karena dia salah kostum dan mengucapkan selamat pada Dimas. Mereka semua lalu masuk ke dalam karena acara akan dimulai. Acara pun dimulai. Astrid lalu muncul dengan pakaian pernikahannya yang membuat Sabar dan teman-temannya terkesima. Sabar mencoba menahan kesedihannya melihat mantan pacar yang paling dia sayang harus menikah dengan orang lain. Di tengah resepsi, mereka lalu melihat Tiffany, teman artis Dimas yang juga bersekolah di luar negeri. Sabar lalu pulang duluan, dan sebelum itu dia mampir ke minimarket untuk membeli sabun mukanya yang sudah habis. Di sana dia melihat pegawai minimarket yang mengalami patah lengan karena jatuh tadi pagi. Sabar lalu pulang ke rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya, Sabar mendapat telepon dari ibunya seperti biasa, dan Sabar heran dengan ibunya yang masih menyuruhnya untuk bangun dan pergi ke pernikahan Astrid. Billy juga menelponnya dan meminta hal yang sama. Sabar lalu pergi ke kamar mandi dan ketika dia mencuci muka, sabun muka yang sudah dia beli sebelumnya sudah habis. Sabar heran dan memeriksa kalender dan dia melihat hari itu masih tanggal 11 April, yaitu hari pernikahan Astrid. Sabar yang merasa heran lalu menelpon Billy, tapi sebelum menceritakan keadaan yang dia rasakan, Billy keburu menutup telepon dan menyuruh Sabar untuk segera pergi ke pernikahan Astrid. Sabar lalu pergi ke minimarket dan dia melihat CCTV di sana. Sabar lalu tersenyum dan curiga kalau Billy dan teman-temannya sedang mengerjainya. Sesampainya di tempat pernikahan Dimas, Sabar yang kesal lalu mengatakan hal itu pada Billy dan teman-temannya yang lain. Tapi Billy dan teman-temannya malah heran dengan apa yang dikatakan Sabar. Sabar lalu mengatakan percakapan yang pernah Billy dan teman-temannya katakan. Sabar semakin tidak mengerti apa yang dialaminya. Hal yang sama pun berlanjut di pernikahan Dimas dan Astrid. Sabar tahu kalau Dimas akan salah ketika mengucapkan ijab kabul. Sabar terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia tidak juga menemukan apa yang salah. Sabar lalu kembali ke kosannya dan lalu tertidur. Scene lalu berlanjut. Ketika dia bangun, dia masih mengalami hal yang sama. Sabar lalu kembali pergi ke pernikahan Astrid dengan mobilnya sendiri setelah minjam aki dari mobil Vido. Sampainya di tempat pernikahan Astrid, Sabar lalu mengajak Billy untuk berbicara empat mata dan mengatakan apa yang ia alami. Kalau harinya terus berulang dan dia tidak tahu harus bagaimana. Billy tidak langsung percaya dan meminta Sabar untuk membuktikan ucapannya terlebih dahulu. Billy meminta Sabar untuk melihat celana dalamnya dan apa saja isi dompetnya.
Dan jika harinya berulang, maka keesokan harinya Sabar pasti akan tahu. Sabar pun terpaksa melakukan kemauan Billy untuk membuktikan kalau dia tidak bercanda. Keesokan harinya, Sabar lalu menjawab semua pertanyaan Billy dengan benar. Dan Billy pun akhirnya percaya pada Sabar. Sabar lalu mengatakan kalau pernikahan itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena jodoh Astrid yang sebenarnya adalah dirinya. Dia pun berniat untuk menggagalkan pernikahan itu. Billy tidak suka dengan ide itu dan menganggap Sabar halu. Tapi Sabar tidak peduli dan tetap pada rencananya. Scene lalu berlanjut. Dimas dan Astrid yang akan menikah lalu dihentikan oleh Sabar. Sabar lalu mengutarakan apa yang dia rasakan kalau dia tidak ikhlas Astrid menikah dengan Dimas. Dia juga meminta maaf kepada Dimas akan hal tersebut. Tapi respon Astrid tidak seperti yang Sabar harapkan. Astrid marah kepada Sabar dan memintanya untuk pergi dari sana. Mendengar penolakan Astrid, Sabar lalu pergi dari tempat itu ditemani Billy, Aldi, dan Yoga. Mereka lalu pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Di sana mereka bertemu dengan pelayan yang mengupload video Sabar ke internet. Sabar marah, tapi Yoga menahannya. Yoga lalu menceritakan tentang mantan pacar Dimas yang psycho bernama Ratna. Sabar lalu sadar kalau dia bisa menggunakan Ratna untuk menggagalkan pernikahan Astrid dan Dimas. Scene lalu berlanjut. Hari Sabar masih terus berulang, dan kali ini ketika Dimas dan Astrid akan mengucapkan ijab kabul, Ratna datang ke pernikahan itu dan mengatakan kalau dia sedang hamil anak Dimas. Tentu saja hal itu membuat Astrid dan semua tamu undangan yang datang menjadi kaget. Ratna menceritakan semua kejadian itu dengan detail kepada Astrid dan juga didengarkan oleh semua tamu undangan yang hadir. Dimas berusaha meyakinkan Astrid untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan Ratna, tapi Astrid yang terlanjur sakit hati lalu pergi dari tempat itu dengan taksi. Sabar lalu segera menyusul Astrid ke taman. Di sana dia mendengarkan semua curhatan Astrid dan berusaha menghiburnya. Sabar lalu kembali mengutarakan apa yang dia rasakan pada Astrid. Astrid yang juga masih memiliki rasa sayang pada Sabar lalu minta Sabar untuk menunggu karena dia butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Sabar lalu mengantar Astrid kembali ke hotel. Sabar menawari bantuan untuk berbicara dengan keluarganya, tapi Astrid menolak dan meminta Sabar untuk menunggu di luar karena dia harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Ketika Astrid sudah masuk, Sabar lalu menelpon Ratna. Rupanya hal itu adalah rencana mereka berdua untuk menggagalkan pernikahan Astrid dan Dimas. Setelah mengucapkan terima kasih, Sabar lalu menutup telepon. Sementara itu di dalam hotel, Sabar melihat pertengkaran antara keluarga Astrid dan Dimas karena gagalnya pernikahan itu. Sabar lalu kembali ke lobi dan bertemu dengan Billy di sana. Billy menanyakan apa yang Sabar lakukan di sana. Sabar hanya menjelaskan kalau dia sedang menunggu Astrid. Tidak begitu lama Astrid lalu keluar dan Sabar pun pamit kepada Billy untuk membawa Astrid ke kontrakannya. Scene lalu berlanjut. Mereka berdua lalu pergi ke kontrakan Sabar. Di sana rupanya Sabar sudah berencana untuk kembali mengutarakan perasaannya pada Astrid. Dia lalu mengeluarkan cincin dan melamar Astrid untuk kembali menjadi istrinya. Sabar mengatakan kalau dia berjanji akan membuat Astrid bahagia dan tidak akan mundur lagi. Astrid hanya tersenyum dan ingin mencium Sabar. Tapi tiba-tiba saja HP Sabar berbunyi. Sabar lalu keluar kamar dan mengangkat telepon itu. Rupanya itu adalah telepon dari Billy. Billy mengingatkan Sabar untuk tidak mengambil keuntungan dari apa yang baru saja terjadi antara Dimas dan Astrid. Karena Astrid sekarang lagi galau dan pikirannya masih belum lurus. Tapi Sabar minta Billy untuk tenang dan mengatakan kalau semua yang terjadi itu adalah takdir. Setelah mengatakan itu, Sabar lalu menutup telepon dan kembali ke kamar. Sampainya di kamar, Sabar melihat Astrid yang sudah tertidur. Sabar nampak merasa bersalah atas apa yang baru saja dilakukannya. Tapi dia terpaksa melakukan itu karena dia masih cinta dan tidak ikhlas Astrid menikah dengan orang lain. Karena kelelahan, Sabar lalu tertidur. Scene lalu berlanjut. Keesokan harinya, Sabar kembali mendapat telepon dari ibunya yang mengingatkannya untuk segera bersiap pergi ke pernikahan Astrid. Sabar lalu bangun dan marah-marah. Dia lalu mencari Astrid tapi tidak menemukannya. Sabar lalu menelpon Astrid dan di telepon itu Astrid memintanya untuk datang ke pernikahannya. Sabar lalu sadar kalau dia memang tidak berjodoh dengan Astrid dan menggagalkan pernikahan Astrid dan Dimas tidak akan membuat Astrid menjadi istrinya. Sabar yang merasa sudah ikhlas dan apa yang terjadi pada dirinya lalu kembali ke kontrakannya dengan harapan harinya tidak akan lagi berulang. Tapi semua tidak seperti harapannya, karena harinya masih terus berulang dan hal itu membuat Sabar stres. Dia lalu memilih untuk bersantai dengan Fido di ruang tengah kontrakan mereka dan menceritakan apa yang dialaminya. Rupanya hal yang sama juga dialami oleh Fido. Sabar menceritakan dia sudah pergi berlibur ke semua pantai, menjadi aktor dan mencoba bunuh diri, tapi rupanya harinya terus berulang. Saat Sabar tengah bersantai, Billy lalu datang dan memarahi Sabar karena tidak mengangkat teleponnya. Sabar mengatakan kalau dia sudah berulang kali mengangkat telepon Billy dan memintanya untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Tapi di tengah percakapan itu, Sabar lalu tersadar kalau malam sebelumnya ketika dia sedang di parkiran kantor,
Dia bertemu dengan seorang pengemis di sana, dan Sabar curiga kalau pengemis itu sudah mengutuknya dan membuat harinya terus berulang. Sabar lalu minta Billy untuk membantunya mencari pengemis itu agar bisa mencabut kutukannya. Scene lalu berlanjut. Sabar dan Billy lalu mulai memisi mereka untuk mencari pengemis itu. Tapi sampai malam mereka tidak juga menemukannya. Saat sedang parkir di sebuah restoran, Sabar melihat ke arah restoran dan melihat supir taksi online yang pernah mengantarnya. Billy lalu mengatakan kalau supir itu adalah Ilham Wijaya, seorang miliarder yang kaya karena berbakti kepada ibunya. Sabar lalu menyadari sesuatu. Dia sadar kalau apa yang dialaminya bukan hanya soal mengikhlaskan Astrid, tapi juga memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Mereka lalu pulang. Billy lalu mengantar Sabar ke rumah ibunya. Di sana Sabar lalu disambut oleh ibunya yang sedang membuat kue pesanan. Sabar lalu menanyakan kepada ibunya apakah selama ini dia sudah memberikan ibunya kebahagiaan. Ibu Sabar menjawab kalau dia selalu bersyukur dan hal itulah yang membuatnya bahagia. Ibunya lalu kembali bertanya kepada Sabar pertanyaan yang sama. Dan Sabar menceritakan apa yang sudah dilaluinya, di mana harinya seperti berhenti dan dia bingung bagaimana mengubahnya. Ibunya lalu mengatakan kalau Sabar selama ini masih egois dan belum mengapresiasi apa yang dia miliki selama ini termasuk ibu dan teman-temannya. Ibunya lalu kembali mengungkit masalah Sabar dan ayahnya dan meminta Sabar untuk memaafkan kesalahan ayahnya. Tapi Sabar tidak mau karena menurutnya ayah kandungnya itu tidak lebih dari seorang pengejut yang meninggalkan mereka berdua untuk wanita lain. Ibu Sabar lalu menangis. Sabar pun memeluk ibunya untuk menenangkannya. Scene lalu berlanjut. Sabar lalu kembali ke kontrakannya dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh ibunya. Dia lalu kembali membuka foto-foto lama keluarganya dan membuatnya terharu. Keesokan harinya, hari Sabar masih berulang. Sabar berencana mengajak ibunya ke pernikahan Astrid, tapi ibunya tidak bisa karena ada kesibukan lain. Sabar lalu melihat itu sebagai hari baru dan melakukan sekecil apapun kegiatan yang bisa dia perbaiki hari itu, seperti memperbaiki mobilnya dan juga mencegah kecelakaan di minimarket. Sabar lalu pergi ke pernikahan Astrid dengan tegar. Dia lalu mengucapkan selamat kepada Astrid dan Dimas karena telah menikah. Dia lalu izin sebentar keluar karena ada hal penting yang harus dia lakukan. Di pintu keluar, dia lalu dicegat oleh Billy. Billy menanyakan kemana Sabar mau pergi. Sabar menjawab kalau dia harus pergi ke tempat ayahnya. Billy tersenyum dan mengizinkan Sabar untuk pergi ke sana. Sabar pun pergi ke rumah ayahnya. Rupanya ayah Sabar tinggal di sebuah perkampungan yang tidak jauh dari tempat acara pernikahan Astrid. Sampainya di sana, rupanya ayahnya sendiri yang membukakan pintu dan menyuruh Sabar untuk masuk. Ayahnya lalu menanyakan kabar Sabar dan ibunya. Tapi Sabar menjawab dengan ketus dan masih heran dengan ayahnya yang sudah meninggalkan dia dan ibunya untuk perempuan lain. Mereka lalu didatangi oleh seorang gadis bisu yang adalah istri ayahnya yang baru. Ayahnya lalu menceritakan kalau apa yang terjadi dulu adalah sebuah kesalahpahaman. Dia tidak berusaha untuk mengkhianati ibunya dengan perempuan lain, tapi dia hanya berusaha untuk melindungi perempuan itu dari amukan massa karena dianggap sebagai pelacur. Tapi ayah Sabar terlanjur mengatakan kalau itu adalah istri keduanya. Berita pun tersebar dan sampai ke telinga ibu Sabar. Mendengar itu semua, ibu Sabar yang kecewa lalu memutuskan untuk berpisah. Dan ayahnya hanya menerima saja karena dia terlalu takut untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Begitu mendengar itu semua, Sabar lalu tahu apa yang sebenarnya terjadi dan sadar kalau dia tidak seharusnya menaruh dendam pada ayahnya sendiri. Ayahnya lalu memperkenalkan Sabar dengan anaknya bernama Syukur yang sekarang menjaganya. Sabar lalu pamit pulang. Sebelum pergi, Sabar lalu memeluk ayahnya itu. Sabar lalu kembali ke resepsi pernikahan Astrid. Dia kembali bertemu dengan teman-temannya di sana. Sabar lalu izin untuk ke toilet. Dia lalu menemukan kalau antriannya sangat panjang. Sabar lalu pergi ke ruang VIP untuk buang air di sana. Tapi saat sudah selesai, tiba-tiba saja dia menemukan Tiffany di sana yang sedang menangis di bak mandi. Sabar menanyakan apa yang dia lakukan di tempat itu. Tiffany menceritakan masalahnya, di mana dia sudah diselingkuhi dan karena umurnya yang sudah mau mencapai 40 tahun membuatnya susah untuk mengandung. Sabar pun juga menceritakan masalahnya, di mana dia adalah mantan tunangan Astrid dan harus ikhlas karena Astrid lebih memilih Dimas dibanding dirinya. Sabar lalu duduk di sebelah Tiffany dan langsung mengajaknya menikah. Sabar lalu mengeluarkan cincin yang dia bawa dan memberikannya pada Tiffany. Tiffany terkejut dengan kejadian itu karena mereka bahkan belum berkenalan. Tapi dia tidak menolak ketika Sabar memakaikan cincin itu di tangannya. Sabar lalu pamit, tapi sebelum itu dia memberikan kartu namanya kepada Tiffany. Scene lalu berlanjut. Sabar lalu kembali ke kontrakannya. Dia lalu mengirim foto mereka berdua kepada Billy yang sudah dicetaknya. Dan dia juga membuka figura foto ayah dan ibunya yang sebelumnya dia tutup. Sabar sadar kalau dia harus melewati hari itu dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak dia tidak akan bisa move on. Keesokan paginya, Sabar dibangunkan oleh Tiffany yang menelponnya.
Sabar lalu melihat sekitar dan sangat senang karena harinya akhirnya berlanjut. Dia lalu mengajak Tiffany untuk bertemu untuk membahas masalah pernikahan mereka. Sabar lalu pergi ke kafe tempat dia akan bertemu dengan Tiffany. Dan Sabar meyakinkan kalau itu semua adalah takdir dan mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Tapi di tengah percakapan itu, Sabar lalu mendapat telepon dari Syukur. Dia lalu mengabari kalau ayah mereka baru saja meninggal. Sabar shock. Dia lalu mengajak Tiffany untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Di sana, Syukur mengatakan kalau ayah mereka sangat bahagia ketika bertemu dengan Sabar, karena selama ini ayahnya terus berdoa untuk itu. Sabar lalu mencium kening ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Dan di sana juga, Sabar kembali bertemu dengan pengemis yang pernah dijumpainya, dan sadar kalau hal-hal itu harus terjadi agar Sabar bisa move on. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 7,4/10. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.